membagikan momen repotnya nih Kak nemenin anak WFH itu seperti apa sih Kak? Bisa ceritain nggak sih Kak Hetika seperti apa? Awalnya kan kaget tuh dengan kondisi kayak begini. Eh, dan lumayan dadakan juga dapat kabarnya dari pihak sekolah. Jam 9 malam aku baru dikasih tahu sama misnya dan pihak sekolah kalau sekolahnya online gitu. Terus awal-awalnya pas di subjek pertama belum kondusif karena anak-anak masih belum bisa nge-mute dan semuanya jadi pada berisik gitu kan. Jadi aku riwah juga ngedampingin anak, terus ngatur kapan mesti mute, kapan mesti ngomong, terus lagi diterangin subjeknya sama teachernya juga. Anak-anak juga harus dalam kondisi tenang dan benar-benar harus hening ya. Tapi karena kan memang itu bentrok suara anak-anak itu bikin kepala pening jadinya kan. Aduh, mau denger yang mana nih? Apalagi anak SD kan, belum kondusif lah. Tapi lama-lama oke juga pas hari kedua. Oke. Itu startnya dari jam berapa sih Kak? Jam 7 sampai jam setengah 12. Oke, oke. Tapi anak sendiri gimana Kak penyesuaiannya? Itu kan serba dadakan gitu ya Kak, dengan situasi yang kemarin juga harus dilakukan daring gitu. Agak tantrum nggak sih Kak atau gimana gitu Kak? Enggak sih, malah anteng. Karena kan anak aku udah aku biasain juga bangun pagi. Dan memang aku harus atur habitnya juga. Malam tidur lebih cepat biar bisa bangun pagi. Terus kan aku juga sekarang lebih banyak kerja. Jadi otomatis waktu aku yang benar-benar bisa sama anak itu pada saat sebelum bobo sampai dia bangun lagi gitu. Jadi momen itu benar-benar aku gunain untuk ngecek semua review-review pelajarannya dia, terus buka daily reflection atau buku penghubung dari sekolah ke walinya gitu kan. Jadi aku baca-baca terus gitu, terus aku kasih penjelasan juga ke anak aku untuk bisa menerima kondisi seperti ini karena Indonesia lagi dengan kondisi demonstrasi ini membuat anak-anak juga lebih sadar bahwa mereka akan menjadi generasi penerus bangsa supaya bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Jadi aku udah edukasi juga buat dia bahwa Indonesia lagi nggak baik-baik aja nih, gitu. Dan aku jelasin momen-momen tertentu pada saat dia lagi belajar Pancasila dan yang lain-lain. Jadi akhirnya nyambung semua nih gara-gara demonstrasi ini membuat anak-anak jadi online. Aku jadi bisa ada bounding time untuk edukasi anak mengenai pendidikan kewarganegaraan. Kakak, maaf ini kakak potret atau landscape ya Kak? Potret. Kak izin Aman. landscape Kak? Bisa nggak ya? Nih gimana nih? Aku kebalik juga nggak bisa. Oh iya kebalik. Oh iya udah. Ya, Oke. kayak gitu ya. Kayak tadi aja berarti Kak posisinya. Oke. Oh nggak bisa. Iya. Emang bisa di landscape. Kalau aku nggak bisa karena kan aku nggak pakai laptop, aku pakai handphone. Oke, siap Kak. Oke Kak, tapi kalau dari penyesuaian anaknya sendiri pas ketika diberitahukan harus belajar dari rumah gitu Kak, gimana sih Kak responnya? Anak aku karena aku sekarang hidup lebih berdua sama dia, lebih mudah diatur. Lebih mudah. Gak banyak tangan yang ngurus Javier sekarang. Cuman aku dan nenek kakeknya dan uncle dan ontinya. Jadi kan lebih terarah gitu ya. Karena dia ngeliat aku udah disiplin bangun pagi untuk kerja, untuk live streaming. Jadi kalau dia udah ngeliat maminya bangun, dia jadi langsung mandi, sholat subuh, terus abis itu siap-siap sarapan supaya nanti dia nggak telat join di Google Classroom-nya. Okay. Nah, aman, anak aku aman banget malah. Cuman dia laparan aja. Okay. Nah, persiapannya itu hectic nggak sih Kak? Kayak mempersiapkan kayak makannya gitu kan? Seragam harus perlu pakai seragam nggak sih Kak? Ya, kemarin aku
inisiatif ya. Padahal pemberitahuannya kan cuman ya sekolahnya dari rumah, online, terus persiapkan juga buku-bukunya, terus orang tuanya juga mesti mendampingi supaya anak-anak bisa mengaplikasikan meeting room itu dengan baik. Karena kan takutnya nanti saut-sautan. Awalnya lucu sih, ada pengalaman kocak juga. Anak aku serang-serangan emoticon sama teman-temannya di layar meeting room. Terus aku bilang sama missnya di grup chat, Miss, kalau bisa orang tuanya dampingin juga ya, biar anak-anaknya juga nggak main-main emot gitu. Ya udah, tapi untungnya di kelas orang tua sama teacher juga berpartisipasi. Di sini juga nggak hanya anaknya doang gitu, tapi orang tua juga harus bisa collab juga sama teachers, karena teachers pun juga pasti menangani ini sendirian pusing loh. Beliau mengajari anak lebih dari 15 orang, terus anak-anaknya pada buka mikrofon semua, waduh saut-sautannya luar biasa. Dan sekarang untungnya fitur Google Meet atau meeting room itu bisa di mute otomatis dari hostnya, jadi anak aku cuman bisa kasih isyarat kalau dia mau bertanya sama teacher. Akhirnya di hari kedua ini jauh lebih kondusif, dan aku malah kayak seru juga ya ternyata online gitu, karena anak aku tertantang untuk mereview gitu. Misalkan dia ketinggalan, Mami, teachers ngomong apa sih gitu kan, karena kan aku didampingin, karena kan aku mendampingi dia, jadi dia nanya, Mami, Javier ketinggalan tuh nulis soalnya, tadi missnya kepotong ininya, apa namanya, powerpointnya gitu kalau dilayarkan. Jadi anak aku jadi semakin penasaran kalau ketinggalan dibanding dia sekolah di sekolah langsung gitu loh, di areanya gitu. Dan ada plus minusnya ya. Kebetulan anak aku ini memang aku lagi didik untuk bertanggung jawab atas semua yang sudah dilakukannya dia. Misalnya contoh, kalau dia telat mengerjakan PR, ya dia pasti akan tidur lebih telat gitu ya. Karena apa? Dia lupa kasih tahu ke aku kalau misalnya ada PR, karena kan dari reflection atau buku penghubung itu kan harus selalu kita baca nih, kira-kira ada tambahan apa dari sekolah, ada exam nggak, ada ulangan harian nggak, gitu-gitu. Jadi makanya akunya mesti aktif juga sih. Jadi sebenarnya nggak pusing sih kalau aku ya, karena dari kecil udah ngurusin Javier sendiri tanpa neni, tanpa incus. Jadi paling aku tuh worry-nya dalam penjagaannya aja. Misalkan siapa yang jemput kalau aku lagi meeting. Apalagi kan sekarang keadaannya kan Javier itu kan baru masuk SD ya kan. Terus udah gitu akunya banyak ke Jakarta. Masalahnya aku tinggalnya di luar Jakarta kan. Jadi untuk ke Jakarta itu aku bisa menghabiskan waktu 1 jam 30 menit gitu. Jadi untuk balik, kalau misalnya ke arah sini tuh macet banget kan. Itu bisa 2 jam 3 jam aku di jalan kalau macet gitu. Jadi makanya aku masih kepusingan untuk siapa yang antar jemput Javier. Tapi untunglah aku diberikan anugerah keluarga aku sehat walafiat lengkap, dan masih ada lah yang mau urus Javier dari pihak keluarga aku untuk antar jemputnya saja gitu ya, dan yang lain-lain lah. Oke. Kak, terakhir nih Kak, untuk sistem WFH ini bagi Kakak nagih nggak sih? Apakah akan ingin seperti Nagih itu sih atau aku. gimana nih Kak? Ini buat aku ya, tapi nggak tahu buat orang lain, karena kan kita udah ngadepin ini pada saat pandemi COVID ya. Nah, balik lagi sih tergantung gimana kita menanamkan kebiasaan itu kepada anak gitu. Tadinya aku juga nggak setuju online gitu ya, tapi lama-kelamaan pas aku ngelihat anaknya punya rasa penasaran tinggi, ketika dia terjadi lack of communication di satu kelas yang lagi ribut banget karena saut-sautan ya, ternyata anak aku itu punya rasa penasaran tinggi gitu untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dia sekolah offline. Kalau offline mungkin dia fokus sama teman-temannya, main-main ke playground gitu kan. Jadi dia merasa kayak nggak ada tantangannya kalau offline. Tapi pas online ini mungkin anak-anak gen apa sih sekarang ya, udah Gen Z ya. Nah, jadi mereka tuh udah
menjadikan perangkat gadget itu sebagai alat untuk memudahkan mereka. Mungkin beda di zaman kita dulu, tapi anak-anak pas dikasih gadget ada rasa di mana dia penasaran untuk mencoba sesuatu meeting, pertemuan di dalam aplikasi. Jadi akhirnya ada perangkat-perangkat dan aplikasi yang membuat mereka tertarik untuk belajar hal baru. Sebenarnya positifnya ada gitu. Jadi menurut aku efektif kalau misalnya kita dampingi gitu. Dan ya pasti sih aku nggak berharap online terus ya. Balik lagi gimana nanti kita membagi diri gitu. Offline-nya mungkin aku kasih tambahan-tambahan lesnya akademik atau lesnya lebih ke fisik gitu kan, kayak contoh gym, bola, badminton gitu, itu juga aku upayakan juga sih. Jadi balik lagi gimana kita mengatur kebiasaan kita supaya bisa menciptakan habit yang baik untuk anak-anak. Apalagi generasi-generasi sekarang daya tangkapnya itu lebih cepat dibandingkan anak-anak zaman kita dulu gitu ya. Anak-anak sekarang tuh kritis banget, jadi makanya akunya jadi kayak, waduh, sekarang semua online, semua by aplikasi. Ternyata mudah dan memudahkan kita juga untuk bonding. Jadi nggak ada alasan tuh ibu sama ayahnya nggak berpartisipasi untuk mendampingi anaknya selama online.